Salam anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita di sepanjang hari ini, biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan, mendasari dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita dipimpin, dikuasai oleh firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, warisan kami akan belajar kebenaran firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami, mengerti, bahkan melaksanakan firman-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami ya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Salam anak-anakku sekalian. Sebelum kita mengerjakan penilaian akhir semester, kita akan belajar firman Tuhan terlebih dahulu ya. Yang hari ini saya ambil di dalam kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya ulangi lagi. Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat Yahudi, orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Tentunya anak-anakku sekalian pernah diajak pesta pernikahan oleh orang tua ya, atau oleh saudara dan lain sebagainya. Tentunya dalam pesta itu identik dengan makan-makan ya. Ada berbagai macam makanan yang enak, yang spesial, biasanya dihidangkan oleh tuan rumah kepada para undangan ya. Tentunya tuan rumah tidak ingin mengecewakan para undangannya, makanya dia memesan makanan, minuman yang terbaik ya untuk kepuasan para undangan ya. Makanan-makanan yang istimewa, baik makanan Indonesia maupun menu-menu makanan yang dari Eropa dan lain sebagainya. Tentunya dengan harga yang mahal ya dan lain sebagainya ya. Demikian juga dengan pesta pada zaman itu, zamannya Tuhan Yesus ya. Jadi pada saat itu di Israel pesta identik dengan makan dan minum ya, tentunya dengan makanan yang enak dan minuman yang enak, yang istimewa. Dan pada zaman itu ya, anggur ini adalah sebagai minuman yang utama ya.
Itu dibuat dari buah anggur segar, ya, diperas, ya, dan kemudian disimpan atau kemudian disuguhkan kepada tamu, ya. Anggur yang manis sangat enak sekali, ya. Tentunya itu adalah anggur-anggur yang terbaik, ya, dari buah anggur yang sangat manis sekali dibuat minuman. Tujuannya apa? Agar tamu tidak kecewa. Tapi apa yang terjadi dalam pesta pernikahan di Kana ini? Ya, tidak dijelaskan berapa hari pestanya. Yang jelas mereka kehabisan anggur, kehabisan air anggur. Panitia sudah mulai bingung, ya. Tamu masih banyak, air anggur sudah habis. Mau beli di mana? Ya, tentunya dalam waktu yang singkat tentunya tidak mudah untuk mencari air anggur yang cukup banyak. Mereka mulai panik. Bagaimana caranya untuk mengatasi masalah ini? Ya. Dan kepanikan dari pihak tuan rumah dan juga ketua panitia pernikahan ini, ya, diketahui oleh Maria, yaitu ibu dari Tuhan Yesus. Dan itu Maria memberitahukan kepada Tuhan Yesus. Bagaimana solusinya? Ya, mereka sangat membutuhkan pertolongan. Ya, makanya ketika itu Maria memberitahukan kepada Yesus bahwa mereka kehabisan air anggur. Lalu apa jawaban dari Tuhan Yesus? Ya, di ayat yang keempat dikatakan, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Ya, seakan-akan jawaban ini, ya, menolak dengan halus, ya, apa yang diinginkan oleh Maria. Tetapi apa yang terjadi? Ya, Bunda Maria ini mengatakan kepada para pelayan, apa yang disuruh oleh Yesus anakku lakukan, ya, lakukan saja. Ya. Kemudian singkat cerita pada akhirnya Tuhan Yesus menyuruh para pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan itu, ya. Kalau sekarang mungkin gentong-gentong itu dengan air biasa, ya, dengan air. Dan kemudian, ya, setelah di situ ada 6 tempayan diisi penuh dengan air. Nah, setelah penuh semuanya, ya, Tuhan Yesus memerintahkan untuk mencedok dan diberikan kepada pemimpin pesta itu. Apa yang terjadi? Ternyata air putih tadi, ya, ketika dicicipi oleh pemimpin pesta, berubah menjadi anggur yang sangat enak sekali. Dicicipi rasanya sangat manis sekali. Sehingga pemimpin pesta heran, loh, biasanya tuan rumah itu menyediakan air anggur yang terbaik terlebih dahulu, ya, yang sangat manis sekali, ya. Kemudian yang terakhir di pesta itu air anggur yang agak asam, ya, dari buah anggur yang mungkin ada asamnya, ya, baru disediakan. Yang terakhir itu untuk cadangan biasa. Tetapi pemimpin pesta mengatakan hingga saat ini bahkan anggurnya lebih enak. Ya, luar biasa sekali. Itulah mujizat Tuhan Yesus yang diberikan, yang dilakukan pertama kalinya untuk menolong orang lain. Itu sebagai kepedulian Tuhan Yesus kepada orang lain. Orang lain sangat membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita?
Di saat-saat ada orang lain sangat membutuhkan pertolongan kita, apakah kita bersedia untuk menolong orang yang sangat membutuhkan itu? Makanya anak-anakku sekalian, kita belajar peduli dengan sesama. Ya, belajar peduli dengan sesama kita. Ketika ada teman kita atau orang tua kita membutuhkan pertolongan dan kita bisa melakukan itu, kita belajar peduli terhadap sesama. Kita belajar menolong sesama kita dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang bisa kita bantu mereka. Ya. Makanya dengan kepedulian kita, kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain, bagi teman kita. Mungkin orang tua kita membutuhkan pertolongan kita dengan tindakan-tindakan praktis. Ya, orang tua kita sibuk sekali, tidak sempat membersihkan rumah. Kita bisa membersihkan rumah ya dengan nyapu, mengepel dan lain sebagainya. Itu adalah sebagai bentuk kepedulian kita kepada orang tua, kepada sesama dan lain sebagainya. Bila renungan singkat ini mengingatkan kita agar kita ada kepedulian terhadap sesama. Mari kita berdoa. Bapa surga, bila melalui renungan pada pagi ini mengingatkan kami sebagai makhluk sosial, bila kami saling membantu, saling menolong, sehingga kehadiran kami menjadi berkat. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Bila kami dapat melaksanakan aktivitas dengan baik dengan pimpinan penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.